Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya, selamat pagi. Kembali lagi kita bertemu di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah kita masing-masing. Kita semua bersama-sama bersukacita untuk kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan, saat ini sebelum kita mulaikan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami bersukacita sebab kami percaya Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kami. Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah memberkati kami dengan luar biasa. Hari-hari yang kami lewati, kami begitu melihat penyertaan dan cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berakhir menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini bersama dengan keluarga kami mau menaikkan pujian, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Sebab kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja mulia. Kita akan meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Bersorak-sorai, meninggikan dan mengagungkan nama Dia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang Kau Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa Dia? Yesus, Kaulah Raja mulia, amin, haleluya. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin, haleluya. Segenap jiwa kami Tuhan, pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Dia Raja atas kita, amin, haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
mulia. Dia Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dimanapun saat ini saudara berada, mari kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami datang. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan
Engkau Allah Immanuel, Yesus, Yesus, haleluya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap keberadaan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pekerjaan Tuhan atas hidup kami begitu sempurna dan terus menyertai setiap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang akan memberikan kami kembali kekuatan untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap berserah, dan untuk kami tetap berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi Tuhan Yesus berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali dalam tema tahunan gereja kita, GPDI Villa Melatimas, tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Dan hari ini kita tetap akan mempelajari tentang ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Mari kita sama-sama kembali membuka dalam Efesus 4 ayat 13. Mari kita membaca kembali Efesus 4 ayat 13. Dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, goal dari pertumbuhan tubuh Kristus adalah kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan terakhir tentang ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh ini, untuk mencapai goal tersebut, kita sudah membahas bahwa bertumbuh itu ada yang dikenali oleh indera manusia dan ada juga yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan tidak dapat dikenali oleh indera manusia, tetapi dampaknya bisa dikenali oleh indera manusia. Kenapa tidak bisa dikenali? Karena hal itu terjadi secara rohani, sesuai dengan kepenuhan Kristus, kedewasaan penuh yang sifatnya rohani, sesuai dengan kepenuhan Kristus di dalam hidup setiap kita, dalam hidup Bapak Ibu, saudara-saudari, dan hidup saya. Nah, jadi di sini saya review, bertumbuh yang dikehendaki Tuhan adalah sesuai kepenuhan Kristus, penuh Roh Kudus, dan berdampak dikenali oleh indera manusia. Orang bisa melihat apa yang terjadi dalam hidupnya, ada perubahan menjadi ke arah yang lebih baik, dan terlihat dari perbuatan-perbuatannya, baik perbuatan yang dilakukan sehari-hari maupun dalam pernyataannya kepada orang lain sebagai buah-buah pertobatan, sebagai dari hasil kedewasaan penuh, hasil dari bisa membedakan yang baik dan yang jahat, hasil dari pertobatannya. Nah, kemudian yang perlu diperkaya adalah, yang perlu kita
cari tahu adalah apakah buah-buah pertobatan saja tidak cukup untuk membuktikan pertumbuhan dan kedewasaan sebagai tubuh Kristus, sehingga Allah menghendaki pertumbuhan menyeluruh. Jadi terakhir, dengan adanya goal kepenuhan Kristus, berarti ada pertumbuhan secara vertikal. Dan itu dampaknya secara horizontal. Jadi saya katakan itu adalah pertumbuhan menyeluruh. Nah, yang mau kita perkaya, apakah pertumbuhan secara horizontal aja itu tidak cukup untuk membuktikan pertumbuhan rohani? Bukankah kedewasaan rohani itu karena kita belajar firman, karena kita jadi bisa tahu apa yang baik, apa yang jahat menurut ukuran firman Tuhan, bukankah itu sudah cukup untuk dikatakan dewasa rohani? Apakah itu tidak cukup? Jadi Allah menghendaki pertumbuhan secara kepenuhan Kristus di dalamnya. Mari kita sama-sama pelajari ini dan memperkaya kehidupan kita sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah yang sempurna. Untuk tahu goal atau untuk tahu buah pertobatan itu sehingga kita tahu ukurannya, kita bisa bedakan yang baik dan yang jahat, kita perlu tahu dulu apa itu buah pertobatan. Kalau menurut pelajaran yang sudah kita terima bahwa kedewasaan rohani itu ciri-ciri pertumbuhan sehingga kita sudah mencapai dewasa itu bisa diketahui dari buah pertobatannya. Dari bisa membedakan yang baik dan yang jahat, kemudian melakukan yang baik, buah-buah pertobatan. Jadi buah pertobatan itu apa? Kalau di sini saya berdasarkan diskusi-diskusi yang pernah saya lakukan, baik kepada kaum pria, jemaat-jemaat di tempat kita beribadah, maupun dalam teman-teman sepergaulan saya di kampus. Buah pertobatan itu ada yang mengatakan, saya simpulkan di sini, buah roh. Ada juga yang mengatakan bahwa buah-buah pertobatan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Yang sebagai tubuh Kristus lakukan kepada orang lain. Ada juga mengatakan, ya semua yang baik-baiklah, itulah buah pertobatan kita. Kita melakukan sesuatu yang baik, kehidupan kita di masyarakat juga baik, orang-orang yang sopan, terhormat. Nah, ini adalah buah-buah pertobatan yang selama ini kita mengerti. Nah, apakah ini salah? Oh tidak, memang firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang baik. Rasul Petrus, Rasul Paulus, semua mengajarkan tentang kerjakan yang baik, lakukan yang baik. Rasul Petrus sendiri katakan, kalau engkau beriman, tunjukkan imanmu melalui perbuatan. Jadi perbuatan yang baik itu adalah hal yang baik, hal yang bagus. Dan itu sebagai tanda dari buah pertobatan atau tanda dari pertobatan. Tetapi mari kita lihat, apakah buah pertobatan ini cukup bisa untuk membuat kita mendapat status bahwa kita adalah tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Mari sama-sama kita buka di dalam Kejadian 39 ayat 4. Kita baca dalam Kejadian 39 ayat 4. Saya akan bacakan di sini, jadi Bapak Ibu silakan lihat layar televisi Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat ini adalah bagian dari cerita Yusuf setelah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Lalu Yusuf bekerja di rumah Potifar sebagai tawanan, budak. Sebagai budak. Tetapi di situ Yusuf budak yang berprestasi. Dan karena prestasinya ini Potifar tidak perlu mengurus apa-apa lagi di rumahnya. Sehingga Yusuf mendapat kasih tuannya. Perhatikan, kalau ukuran buah pertobatan, buah roh, ada di situ disebutkan kasih
Ini kita lihat Potifar. Potifar bukan orang percaya kalau mau kita katakan, bukan tubuh Kristus. Tetapi Potifar bisa mengasihi Yusuf. Potifar mengasihi Yusuf dan ia boleh melayani dia. Bahkan kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. Bayangkan betapa Yusuf dikasihi, disayangi oleh Potifar sampai dikasih kuasa atas rumahnya. Potifar tidak perlu mengurus apa-apa lagi, semua diurus oleh Yusuf. Karena kasihnya yang besar kepada Yusuf. Itu bisa Potifar mengasihi. Lanjut, kita baca lagi di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Kita baca Daniel ayat yang ke-6 ayat yang ke-15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Kita perhatikan ini. Maka sangat sedihlah ia. Siapa ia di sini? Raja Darius. Ini bagian dari cerita tentang Daniel yang setiap hari 3 kali menghadap Tuhan. Dan dia setiap hari 3 kali menghadap Yerusalem untuk berdoa. Menghadap Allahnya. Dan saat itu pesaing-pesaing politiknya ingin mencari-cari kesalahan Daniel. Dan rupa-rupanya urusan beribadah Daniel itu menjadi senjata buat mereka. Dan ketika mereka membuat peraturan, tidak ada orang yang boleh menyembah atau berdoa kepada Allahnya kecuali hanya kepada raja. Nah waktu itu Daniel kena ini. Jadi Raja Darius dijebak untuk membuat peraturan dan Daniel kena. Sampai kemudian lawan-lawan politik Daniel menjebak raja ini dan mengatakan bahwa, nah raja nih Daniel berdoa nih bukan kepada raja tapi kepada Allah. Nah maka dari itu Raja Darius sangat sedih. Nah karena menyadari dia sudah dijebak, dia mau melepaskan Daniel. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Perbuatan baik gak ini? Baik banget. Perbuatan baik banget yang dilakukan oleh Raja Darius. Nah kemudian Raja Darius karena sudah membuat peraturan, dia berusaha menolong, mau berbuat baik, tetapi tidak berhasil juga. Karena apa? Dia sudah mengeluarkan peraturan. Jadi dia tidak mungkin melanggar peraturannya. Nah kemudian Daniel dimasukkan ke gua singa. Dan sampailah di Daniel 6 ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Jadi setelah raja sadar bahwa ia dijebak, nah dia berusaha untuk menolong tapi tidak mampu, akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Tetapi dia mengetahui rencana jahat ini, dia kemudian mau melepaskan Daniel. Dan ayat 21 ini dia katakan, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Maksud saya mengemukakan ayat ini apa sih? Maksud saya, nih Raja Darius bukan orang percaya kepada Allah yang hidup. Kepada Allah Israel saat itu. Ini memang di perjanjian lama, jadi memang belum di dalam nama Yesus mereka. Tetapi dalam hal ini yang saya mau kemukakan adalah bahwa Raja Darius bukan tubuh Kristus. Dia bukan orang percaya. Makanya dia bilang, Allahmu yang kau sembah. Raja Darius berkata kepada Daniel. Jadi dia tidak percaya kepada Allahnya Daniel, Allahnya kita juga. Tetapi dia bisa berbuat baik. Dia mau menyelamatkan Daniel. Dan dia berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu? Nah, dia mengakui bahwa Allah Daniel, Allah yang hidup. Nah, kalau begitu, orang yang bukan tubuh Kristus bisa juga berbuat baik. Lanjut, ada lagi.
Daniel pasal 6 ayat yang ke-24, saya bacakan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Nah di sini kita lihat setelah Daniel menjawab raja, "Raja, aku tidak apa-apa." Lalu ia bersuka cita. Lihat kembali lagi Bapak Ibu. Kalau kita katakan buah pertobatan adalah buah roh. Kok Raja Darius bisa bersuka cita? Dia bukan orang percaya loh. Tapi dia bisa mengeluarkan buah roh, sukacita. Bayangkan. Apakah berarti buah roh itu sesuatu yang bisa didapatkan juga oleh bukan orang percaya? Iya saya katakan. Karena ini buktinya. Lalu sangat sukacitalah raja. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dan seterusnya dan seterusnya. Raja Darius bisa bersukacita. Jadi kalau bicara buah pertobatan adalah buah roh. Buah pertobatan adalah perbuatan baik. Buah pertobatan adalah semua yang baik-baik. Apa yang membuat kita berbeda? Sehingga kita bisa mengatakan, saya tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Apa perbedaan kita dengan yang bukan tubuh Kristus? Karena yang bukan tubuh Kristus bisa juga melakukan hal-hal yang kalau kita bersandar atau berpatokan atau standar tubuh Kristus yang bertumbuh versi kita adalah buah pertobatan yang tadi sudah kita sebutkan di atas. Kalau itu standarnya, nggak ada bedanya. Mungkin beberapa dari kita berkata bahwa, karena kita sudah tubuh Kristus, kita bertumbuh ke arah Dia, kita punya kasih agape, kasih Allah. Jadi kita mengasihi mereka dengan kasih yang tanpa pamrih, ikhlas. Walaupun kita tidak kenal orang-orang yang kita bantu, kita tetap mengasihi mereka. Kalau itu menjadi ukuran kita untuk menjadikan standar bahwa kita adalah tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, ini pun saya tahu banget bahwa ini pun tidak bisa dijadikan ukuran. Kenapa? Karena zaman sekarang kita lihat kalau di daerah A ada bencana, daerah B ada bencana. Bukankah banjir bala bantuan dari siapapun? Siapapun juga memberikan bantuan, menyumbang baik uang maupun pakaian-pakaian ataupun barang-barang layak pakai. Bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Mereka ikhlas loh, tanpa pamrih. Mereka menyumbang atas dasar kemanusiaan. Kalau begitu, mereka juga kasih agape dong. Tanpa mengenal Kristus, tanpa menjadi tubuh Kristus, mereka sudah bisa melakukan itu. Terus apa bedanya antara tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh dengan orang-orang yang bukan tubuh Kristus? Nah, dengan demikian, pertanyaan tentang yang perlu kita perkaya saat ini adalah, apakah buah-buah pertobatan saja tidak cukup untuk membuktikan pertumbuhan sebagai tubuh Kristus? Sehingga Allah menghendaki pertumbuhan menyeluruh? Jawabannya, tidak cukup Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena semua buah-buah pertobatan yang tadi sudah kita kemukakan atau yang kita ketahui selama ini, itu bisa juga dilakukan oleh mereka yang bukan tubuh Kristus. Tidak ada bedanya. Nah maka dari itu kita perlu pertumbuhan yang dikehendaki oleh Allah. Maka dari itu Allah menghendaki bukan pertumbuhan yang tolak ukurnya didahulukan buah pertobatan. Bukan yang didahulukan sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Bukan. Walaupun itu iya menjadi dampak, tetapi jangan itu yang dijadikan ukuran kalau kata Tuhan. Kalau yang dikehendaki Tuhan. Lalu yang dijadikan ukuran apa? Kepenuhan Kristus. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh adalah tubuh Kristus yang dewasa penuh. Yang dewasa penuh itu yang bagaimana? Yang tingkat pertumbuhannya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya.
Maksudnya kepenuhan Kristus, mari kita sama-sama lihat. Sehingga kita bisa melihat perbedaannya di sini. Ya, mari kita buka di dalam Kejadian 41 ayat 38. Saya bacakan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ini peristiwa tentang Yusuf juga. Yusuf seorang yang sangat mengasihi Allah, dia menjaga hidupnya bersih, dewasa penuh, bisa membedakan yang baik dan yang jahat, dan dia memilih untuk melakukan yang baik, yaitu melakukan kehendak Allah. Dengan melakukan kehendak Allah, dia menjadi dewasa. Tetapi tidak cukup sampai di situ, Yusuf pun penuh dengan roh Allah. Ini buktinya. Firman Tuhan yang katakan, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Ini pengakuan Firaun. Yusuf penuh dengan roh Allah. Dengan kepenuhan roh Allah, dampak dari kehidupan Yusuf bisa dilihat oleh Firaun. Ya, kita simpan dulu. Kita maju lagi. Daniel. Tadi saya ambil contoh Daniel. Demikian juga Daniel. Daniel 5 ayat yang ke-11 katakan, sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Di saat itu, ini bukan zamannya Raja Darius, tetapi ini masih kerajaan sebelumnya. Raja Nebukadnezar di zamannya kerajaan itu, zamannya Nebukadnezar. Nah di sini diakui bahwa Daniel itu penuh dengan roh para dewa yang kudus. Tentunya karena di kerajaan itu mereka mengakui para dewa sebagai sesembahan mereka, maka Daniel itu dianggap memiliki roh para dewa. Berarti apa? Ada pengakuan bahwa Daniel bukan hanya sekedar dewasa penuh, bukan hanya sekedar melakukan yang baik, bukan hanya sekedar bisa membedakan yang baik dengan yang jahat, jadi karir politiknya naik, tetapi Daniel pun penuh dengan roh. Kalau dalam konteks kita, roh Allah. Tapi dalam konteks saat itu, kerajaan Nebukadnezar dibilangnya roh para dewa yang kudus. Tetapi sesungguhnya Daniel penuh dengan roh Allah. Sehingga dengan penuh roh Allah, Daniel berbuah, kedewasaan penuh, dampaknya terlihat oleh kerajaan di mana Daniel berada dan ditempatkan. Lanjut lagi, Yusuf penuh Roh Kudus berdampak. Daniel penuh Roh Kudus berdampak. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Markus pasal yang pertama ayat 21 dan ayat 22. Saya akan bacakan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat, mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Perhatikan, ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kalau ini tentang Tuhan Yesus, saya pikir kita tidak usah menerima penjelasan yang detail tentang Tuhan Yesus karena kita pasti sudah sama-sama mengetahui dan mengerti bahwa Tuhan Yesus waktu dia melayani sebagai manusia, dia penuh dengan Roh Kudus. Maka dari itu ketika Yesus mengajar, orang-orang takjub mendengar pengajarannya. Takjub. Kenapa mereka takjub? Karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ada perbedaan dengan ahli-ahli Taurat yang mengajar mereka sehari-hari. Yesus berkuasa. Ada kuasa yang memberkati. Ada kuasa yang ikut campur tangan dalam apa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf, apa yang dikerjakan oleh Daniel, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ada roh Allah, ada kuasa Allah yang terlibat di dalamnya. Dari situlah perbedaannya. Maka dari itu saya mau katakan bahwa
tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh menyeluruh ya Bapak Ibu ya, secara vertikal dan secara horizontal berbeda. Kalau pertumbuhan hanya dipandang dari yang horizontal saja, tidak ada perbedaan. Orang juga bisa berkata, yang bukan tubuh Kristus sama tuh, bisa sukacita, bisa mengasihi, bisa ikhlas, bisa berbuat baik, bisa ini, bisa itu, bisa semua. Tetapi yang pertumbuhannya vertikal menyeluruh, horizontal menyeluruh, berbeda. Dengan demikian, belum selesai Bapak Ibu. Dengan demikian bukan berarti dengan demikian selesailah firman Tuhan. Enggak. Dengan demikian, apa bedanya? Apa yang membedakan sehingga orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang tingkat pertumbuhannya sesuai dengan dengan kepenuhan Kristus, bedanya apa dengan orang-orang yang bukan tubuh Kristus? Mari kita buka di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Maksud saya mari kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Saya bacakan, Bapak Ibu lihat di layar televisi. Kalau tidak keberatan ikut membacanya bersama saya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita perhatikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, apa perbedaannya? Kalau orang yang penuh Roh Kudus, berarti ada roh Allah di hidupnya. Karena ada roh Allah di hidupnya, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini yang membuat kita berbeda. Di mana ada roh Allah, di saat di dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudari dan saya ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada kuasa yang mengalir keluar, yang turut bekerja dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Dan di situ orang melihat perbedaannya. Orang akan dimerdekakan. Dan itu tidak terlihat. Itu kuasa Bapak Ibu. Tetapi orang yang menerima kuasa itu. Ini yang berbeda. Sehingga orang bisa tahu, memang di dalam si A, sebut nama Bapak Ibu, di dalam Bondan ada roh Allah, ada kuasa. Dan ketika buah pertobatan itu dikerjakan, disitulah mereka akan melihat ada roh Allah. Ini orang beda, saya mau menikmati ini kuasa. Saya mau menikmati perbedaan ini. Lebih lanjut lagi kita baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ayat ini berbicara tentang Musa setelah dia turun dari gunung Horeb, gunung Sinai. Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan Musa menutupi itu. Supaya apa? Supaya ketika sinar itu hilang, tidak kelihatan oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, zaman sekarang kita yang mengalami pertumbuhan sesuai dengan tingkat pertumbuhan Kristus, cermin kemuliaan Tuhan ada pada kita. Dan itu tidak terselubung. Maksudnya tidak terselubung apa? Kita tidak usah takut hilang. Kalau kita mencapai tingkat kepenuhan Kristus, kemuliaan kita yang tercermin, yang keluar dari hidup kita, itu tidak akan hilang. Jadi tidak perlu kita tutupi, kita takut orang tidak kenali lagi. Maka dari itu Tuhan bilang, tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, yang Tuhan kehendaki, yang harus kita kejar adalah yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
penuh dengan Roh Kudus. Dari situlah apa yang kita kerjakan berbeda. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kok bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Kata-kata selanjutnya kita perhatikan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita penuh Roh Kudus sesuai tingkat kepenuhan Kristus. Di saat itulah kemuliaan kita semakin besar, kita menjadi serupa dengan gambarnya. Kita semakin serupa dengan gambarnya. Keren ya Bapak Ibu ya. Tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Ada Roh Allah. Ada kemerdekaan. Memerdekakan orang. Itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang bukan tubuh Kristus. Dan kita mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi kalau saya mau katakan, tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh menyeluruh, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tubuh Kristus yang hidup bertumbuh menyeluruh. Jangan tinggalkan kata-kata menyeluruhnya ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Secara vertikal, penuh Roh Kudus, secara horizontal, dampaknya bisa terlihat oleh orang. Disinilah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Disinilah kita menyatakan Roh Allah, kuasa Allah. Dan disinilah kemerdekaan akan dialami oleh orang-orang lain. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Dengan demikian kesimpulannya, Bapak Ibu saudara-saudari. Bagi kita semua, kehendak Allah adalah menjadi tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Dan ciri-ciri tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh bukan hanya terlihat dari apa yang dikenal oleh indera manusia, apa yang dirasa oleh orang lain. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah vertikal dan horizontal. Pertumbuhan dalam kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah di dalam kita, dan dampaknya dirasakan oleh orang lain. Dengan demikian, karena kita penuh Roh Kudus, kita penuh dengan kepenuhan Kristus, apa yang kita hasilkan, buah-buah pertobatan kita, hasil dari kedewasaan penuh kita, itu juga orang lain rasakan. Sehingga apa yang orang rasakan, seperti Allah sendiri yang menyatakannya kepada mereka. Jadi apa yang kita layani, sebagaimana Allah sendiri melayani mereka. Dan disitulah perbedaan yang nyata sebagai tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Demikian firman Tuhan, saya tidak panjangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak mau kami hidup hanya seperti orang-orang yang bukan tubuh Kristus. Engkau mau menyatakan kemuliaan-Mu kepada mereka melalui kami. Untuk itu pada hari ini Tuhan, Engkau berfirman, Engkau mengajar kami bahwa sebagai tubuh Kristus, kami harus hidup dan bertumbuh. Dan hidup dan bertumbuh ini harus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Yaitu penuh dengan Roh Kudus. Sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kepenuhan Kristus ini memerdekakan orang. Orang lain dapat merasakan Engkau sendiri yang melayani mereka. Engkau sendiri yang menjamah mereka. Dan melalui kehidupan kami sebagai tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh, kami mencerminkan kemuliaan-Mu yang besar. Sehingga kemuliaan-Mu Tuhan menyinari, menerangi juga mereka yang belum masuk dalam bagian tubuh Kristus. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan-Mu yang besar dan orang dapat melihat perbedaan antara tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh dan yang bukan. Tuhan Yesus tolong kami semua yang sudah mendengar firman ini.
Mampukan kami ya Tuhan, supaya ukuran kami, standar kami tingkatkan. Bukan hanya ukuran yang terlihat oleh mata, bukan hanya yang terdengar oleh telinga, bukan hanya yang dapat dikenali oleh indera manusia, melainkan kami bisa memenuhi ukuran yang berbeda, yaitu ukuran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat terus hidup bergaul dengan-Mu. Sesuai dengan pujian yang tadi kami naikkan, Immanuel, Immanuel, Engkau beserta kami. Supaya kami Tuhan bisa merasakan penyertaan-Mu. Dan dengan penyertaan-Mu kami bisa memutuskan untuk tetap bergaul dengan Engkau. Tetap ada dalam penyertaan-Mu, tetap ada dalam keberadaan-Mu ya Tuhan. Menjadi satu dengan-Mu. Tuhan tolong kami semua, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan saat ini, bila di antara umat-umat-Mu ada yang seminggu ini Tuhan akan beraktivitas, akan keluar rumah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, akan berwirausaha, membuka usaha mereka, ada perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan, baik keluar negeri, keluar kota, apapun yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan turut campur tangan dan bekerja. Tuhan memberi hikmat, Tuhan mengurapi, sehingga Tuhan apapun yang mereka kerjakan, ada Engkau juga. Dan ada perbedaan yang mereka tunjukkan bagi orang-orang di lingkungan mereka. Sehingga orang bisa melihat bahwa mereka sebagai tubuh Kristus ada perbedaan. Tuhan jaga lindungi, Tuhan berkati, sehingga mereka keluar dalam keadaan baik. Mereka juga pulang, tiba di rumah dalam keadaan baik, sehat, dalam damai sejahtera, dalam penjagaan dan penyertaan-Mu. Tuhan berkati, bagi umat-umat-Mu juga yang sakit, yang lemah, yang susah, Tuhan sembuhkan. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka. Bagi umat-umat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, yang sudah mempersembahkan korban persembahan, kiranya Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan. Bukakan, singkapkan tingkap-tingkap langit perbendaharaan Allah yang melimpah, Kau curahkan keribaan mereka. Apa yang mereka tabur akan mereka tuai sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan tolong kami semua. Dengan demikian, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita menerima berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari umat-umat Tuhan yang menerima berkat Allah ini kita sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas. Haleluya.